Metode penipuan yang dilakukan untuk mencari kerja di Australia yang dilakukan oleh beberapa orang di Indonesia bahkan tidaklah terlalu canggih. Namun, cara itu masih saja menelan korban dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Halo, nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne, dan hari ini saya akan berbicara mengenai kasus penipuan tawaran untuk bekerja di Australia yang dilakukan oleh beberapa orang di Indonesia. Sebelum saya mulai, silakan subscribe, like, atau berikan komentar mengenai tema yang saya bawakan ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Baru-baru ini saya dihubungi oleh seorang pemuda asal Jawa Tengah. Dia awalnya bertanya, berapa lama proses pembuatan visa untuk ke Australia. Dia kemudian mengirimkan 2 bukti bahwa visanya sedang diurus oleh seorang agen yang berada di Jawa Timur. Bukti yang dikirim adalah formulir pendaftaran visa turis dan juga pemesanan tiket penerbangan. Ketika saya melihat 2 bukti tersebut, saya segera bisa menduga bahwa kedua dokumen tersebut adalah palsu. Mengapa palsu? Coba Anda perhatikan bukti pendaftaran visa yang dilakukan. Dalam dokumen ini, menurut saya ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, kalau ini dokumen yang dibuat oleh pemerintah Australia dalam bahasa Inggris, tidak mungkin ada kesalahan eja, kesalahan tulis dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah lihat di bagian kanan atas yaitu Record of Responses. Ini jelas salah tulis. Seharusnya adalah responses, bukan respones. Juga ada beberapa kesalahan eja lainnya dalam dokumen tersebut dan juga kesalahan informasi. Jadi dengan sederhana, saya bisa menyimpulkan bahwa agen tersebut tidaklah mendaftarkan dengan resmi pengajuan visa turis. Jadi dokumen tersebut dipalsukan oleh agen ini, mungkin mengambil contoh dari internet dan kemudian dikirimkan kepada pemuda tersebut. Hal kedua yang juga dikirimkan adalah bukti pembelian tiket pesawat untuk ke Australia. Pemuda tersebut mengirimkan dokumen mengatakan bahwa dia sudah curiga bahwa dia memang ditipu. Mengapa? Karena ketika dia melakukan pengecekan, tidak ada perjalanan dari Surabaya ke Melbourne yang dilakukan oleh All Nippon Airways yang biasa dikenal dengan nama ANA. Dia juga mengecek ke tiket.com dan memang tidak ada bukti pembelian tiket tersebut. Selain itu juga ada banyak kesalahan informasi dalam tiket tersebut dan salah eja. Misalnya kata airport yang ditulis dengan airport dengan H di belakang. Changi Airport dengan H. Sementara kata yang benar adalah airport tanpa H. Juga kalau kita lihat lama penerbangan misalnya dari Surabaya ke Singapura disebutkan sebagai 7 jam perjalanan. Padahal dalam kenyataannya jarak antara Surabaya dan Singapura hanyalah sekitar 2 atau 3 jam saja. Juga dalam penerbangan dari Singapura ke Melbourne, jam keberangkatan dan jam ketibaan masih pada hari yang sama. Karena Melbourne adalah 3 atau 4 jam lebih cepat dari Asia, maka biasanya penerbangan akan tiba sehari sesudahnya. Tidak ada yang tiba di hari yang sama, kecuali berangkatnya dini hari. Masalah yang dihadapi oleh pemuda tersebut adalah dia sudah membayar 20 juta rupiah untuk pengurusan visa guna bekerja di Australia. Dan dia akan pergi bersama 2 anggota keluarga lainnya. Dia sendiri mengatakan sudah curiga bahwa dia sedang ditipu. Namun, 2 anggota keluarga lainnya tidak merasa sedang ditipu. Mereka dijanjikan akan berangkat awal Oktober. Dan ketika saya tanyakan beberapa hari lalu bagaimana kelanjutan masalah ini, dia mengatakan bahwa mereka memang ditipu. 2 anggota keluarganya sudah berada di Surabaya dan tinggal di sebuah hotel, namun agennya tidak muncul. Mereka akhirnya diusir oleh manajemen hotel karena belum membayar. Ketika saya bertanya kepada pemuda tersebut apakah dia dan anggota keluarganya mengerti bahasa Inggris, pemuda yang tamatan SMA ini mengatakan bahwa mereka memang tidak paham betul.
Karena ketidakpahaman inilah mereka menjadi korban penipuan. Kalau mereka sadari sejak awal, besar kemungkinan mereka akan bertanya dan curiga mengenai apa yang disampaikan oleh orang yang menyebut sebagai agen tersebut. Jadi apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus seperti ini? Ketika menghubungi saya, pemuda tersebut memang sudah merasa curiga. Namun, dia masih berharap dia tidak ditipu. Setelah kontak lebar yang kami lakukan, dia akhirnya sadar bahwa dia sedang ditipu. Dan sebenarnya masih diminta untuk menyediakan uang beberapa juta rupiah untuk diserahkan kepada agen sebelum hari keberangkatan. Paling tidak dia kemudian terhindar dari kerugian tambahan tersebut. Menurut saya, hal yang perlu mendapatkan perhatian dari tawaran dari mereka yang mengatakan bisa mengurus visa dan kerja di Australia adalah jangan percaya begitu saja. Jangan percaya begitu saja. Banyak di antara korban, menurut saya, entah karena ketidaktahuan ataupun rasa rendah diri, menyerahkan sepenuhnya urusan mereka kepada yang disebutkan agen tersebut, padahal mereka adalah penipu. Mereka tidak pernah bertanya, atau tepatnya mempertanyakan apa yang dikatakan penipu tersebut diterima ataupun dianggap 100% benar. Apalagi kadang penipu ini mengatakan mereka punya anggota keluarga di Australia yang sudah lama tinggal di sini, sehingga nantinya bisa membantu mencarikan pekerjaan. Semua menurut saya kebanyakan adalah janji-janji palsu. Hal kedua adalah jangan membayar dulu sebelum semua dokumen dan apa yang dijanjikan menjadi kenyataan. Jadi kalau agen tersebut tidak mau menerima bahwa Anda tidak mau membayar di muka, maka besar kemungkinan dia memang bermaksud menipu. Masalahnya adalah ketika Anda sudah membayar, maka Anda sudah berada di dalam kuasa orang tersebut. Dan ketiga adalah banyak-banyaklah mencari informasi. Sekarang ini internet dan media sosial sudah penuh dengan berbagai informasi mengenai caranya pergi ke Australia dengan legal. Coba lihat persyaratan-persyaratan yang ada. Kalau Anda memang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, ya usahakan untuk memenuhinya. Jangan malah mencari jalan pintas dengan orang yang misalnya menjanjikan bisa membawa ke Australia tanpa harus punya kemampuan berbahasa Inggris, tanpa pendidikan, tanpa punya keterampilan. Kalau itu yang ditawarkan, maka besar kemungkinan ini adalah usaha penipuan, seperti hal yang dialami oleh pemuda di atas. Menurut saya, cara penipuan ini tidaklah canggih sebenarnya, namun masih memakan korban. Bayangkan saja kalau penipuannya lebih canggih lagi, berapa banyak lagi korban akan tergiur dengan tawaran bekerja di Australia. Itu saja bahasan dari saya, Sastra Wijaya dari Melbourne kali ini. Sampai jumpa lagi.